informasi bahwa terjadi yang disebut learning loss. Jadi karena kita tahu hampir 2 tahun anak-anak kita ini sekolahnya itu tidak normal. Tidak normal dalam arti mereka harus menjalani kehidupan di dalam rumah gitu. Bahwa efektivitas penyampaian materi pembelajaran selama masa pandemi itu hanya 30% dari target kurikulum. Sehingga memang anak-anak kita di sekolah pendidikan dasar ini banyak sekali udah ketinggalan materi pembelajaran. Kayak tadi tidak bisa bermain dengan teman sebaya, kemudian ada tekanan belajar di rumah dengan bimbingan terbatas tadi gitu kan ya. Karena ibu-ibu kadang-kadang lebih galak ya kalau suruh belajar ngerjain PR ya dibanding ibu gurunya gitu ya. Kalau ibu guru di TKI Ambamli kan nggak pernah maksa gitu kan ya, kita ngajarinnya pelan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat selalu ayah bunda. Selamat datang yang sudah bergabung dalam acara Yapemri BSD Parents Talk dengan judul Persiapan Pendidikan Dasar Anak Pasca Pandemi. Perkenalkan, nama saya Dewi Pujiati SPD selaku MC ataupun pembawa acara di sini. Sekaligus saya adalah guru di TKIT Yapemri BSD. Untuk mengawali acara pada hari ini, saya mau memperkenalkan. Yang pertama adalah kepada Bapak Wendy Harto Kusuma Atmaja, DIPLHM selaku Ketua Yayasan TKIT Yapemri BSD. Selamat datang Pak Wendy. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Yang kedua adalah Ibu Iim Rahmani SPD selaku Kepala Sekolah sekaligus moderator. Selamat datang Bu Iim dan selamat siang. Yang ketiga adalah Bapak Haji Yakaja M. Kisti SE selaku Direktur Program Yapemri BSD. Selamat datang Pak Kaja. Dan yang terakhir adalah kami mengundang narasumber yang sangat luar biasa, yaitu beliau adalah Ibu Dr. C. Hani Nur Latifah MM. Beliau adalah Direktur Inovasi Universitas Al-Azhar Indonesia sekaligus pemerhati pendidikan. Selamat datang dan selamat siang Ibu Hani. Selanjutnya saya akan menyampaikan agenda pada siang hari ini, yaitu pertama nanti ada pembicara dari kepala sekolah sekaligus moderator. Selanjutnya nanti adalah pemateri yang sangat luar biasa, yaitu nanti akan ada Bapak Kaja serta Ibu Hani Nur Latifah. Kepada Bunda Iim selaku moderator, waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat bergabung, dan salam sehat selalu untuk kita semua, ayah bunda hebat yang menyaksikan acara Yapemri BSD Parents Talk pada siang hari ini. Parents hebat semuanya, berikut selayang pandang tentang Yapemri BSD. Mohon untuk slide-nya. Ayah bunda semua, proses belajar menjadi lebih menyenangkan sesuai dengan fitrahnya. Di KB TKIT Yapemri BSD, kita belajar menjadi lebih menyenangkan dan sesuai dengan fitrahnya anak-anak, yaitu dengan bermain. Boleh Pak ke slide selanjutnya? Pegang aja ya. Ada 6 aspek bidang pengembangan anak, diantaranya nilai agama dan moral, sosial emosional, bahasa, fisik motorik, kognitif, dan seni. Selanjutnya,
Nah, di KBTKIT ya Pemri BSD sendiri kita ada kelas-kelas sentra. Sentra yang pertama adalah sentra Imtak, Iman dan Takwa. Itu yang menjadi konsen kita di sekolah ya Pemri ini lebih diutamakan dan lebih dikedepankan, lebih ditekankan untuk pendidikan sentra Imtak tersebut. Kemudian ada sentra bahasa, sentra seni kreativitas, sentra fun cooking, sentra bahan alam. Next, Pak. Seperti yang dibahas di awal tadi, untuk di KBTK ITEA Pemri sendiri kita lebih konsen ke pembentukan nilai agama dan moral yang pembentukan karakter. Di sentra Imtak tersebut diajarkan melalui pembiasaan diantaranya ada praktek wudhu, boleh Pak diklik selanjutnya, praktek wudhu, sholat. Nah, dari praktek wudhu kemudian sholat, terus ada hafalan surat pendek, hafalan doa dan hadis. Juga kita menyelipkan di jurnal pagi itu kita ada Iqra. Next. Pembelajaran di KBTK IT ya Pemri BSD sendiri kita lebih berfokus kepada anak, bukan akademik bukan menjadi tujuan utama. Kita lebih kepada proses pembelajaran anak dengan mengedepankan pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat kepada anak, dan proses pembelajaran yang menyenangkan untuk hasil yang lebih maksimal ke depannya. Di sini ada melatih fokus dan kesabaran, kayak seperti menangkap ikan, ada kemandirian, ada bertanggung jawab, itu semua kita stimulus untuk anak-anak yang belajar di sini. Next, Pak. Next. Slide selanjutnya. Nah, di KBTK IT ya Pemri sendiri kita lebih ke life skill, yaitu membangun kecakapan hidup bagi anak usia dini adalah memfungsikan pendidikan sesuai dengan fitrahnya, yaitu mengembangkan potensi peserta didik menghadapi perannya di masa mendatang. Jadi anak-anak yang di rumah mungkin terbiasa dengan dilayani, di sini kita ajarkan untuk bisa seperti mencuci piring ya, bertanggung jawab sama pekerjaannya. Setelah anak melakukan fun cooking ya anak juga membersihkan dan merapihkan. Di sini juga ada yang mencuci lap ya, harapannya nanti mereka sudah bisa mampu mandiri untuk tidak melulu dilayani. Jadi untuk mengurus dirinya sendiri mereka sudah terampil. Itulah life skill yang sesungguhnya. Next. Di sini ada juga pembelajaran seperti menumbuk daun-daun dan memeras, itu untuk motoriknya. Dan mari kita ciptakan pembelajaran yang menyenangkan untuk stimulasi tumbuh kembang si kecil, belajar sambil bermain seraya belajar dengan permainan yang bermakna. Disitulah makna pendidikan anak usia dini yang sesungguhnya. Dan berikan lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Karena anak itu butuh bahagia. Sudah. Terima kasih. Baik, para ayah bunda hebat semua, pandemi COVID-19 memberikan banyak perubahan pada tatanan hidup dan kehidupan, sehingga semua kita dihadapkan pada berbagai tantangan yang harus dilalui dan dihadapi. Hal ini tentunya berimbas juga pada pendidikan anak-anak kita, khususnya pendidikan dasar atau pendidikan anak usia dini. Pro dan kontra pembelajaran daring pada anak usia dini menyimpan banyak sekali cerita dan drama. Banyak hal yang hilang dan tidak tercapai dalam pembelajaran daring. Saya Iim Rahmani, Kepala Sekolah KBTK ITEA Pemri BSD,
akan memandu jalannya diskusi pada siang hari ini dengan tajuk Persiapan Pendidikan Dasar pada Anak Pasca Pandemi bersama dengan para narasumber yang berkompeten di bidangnya. Bapak Ibu sekalian, tak kenal maka tak sayang, mari kita berkenalan dengan narasumber pertama kita, yaitu Ibu Dr. Hani Nur Latifah MM. Selamat siang Bu, Assalamualaikum. Beliau ini selaku Direktur Inovasi Universitas Al-Azhar Indonesia dan pemerhati pendidikan. Kemudian dengan narasumber yang kedua yaitu Bapak Haji Yakaza MKisti SE selaku Direktur Program YAPEMRI. Selamat siang Pak, Assalamualaikum, selamat bergabung. Beliau berkarir dari tahun 1994 ya sampai dengan September 2021 di bidang sales marketing ya, dan di berbagai bidang industri. Sekarang beliau diamanahkan untuk bertugas di YAPEMRI selaku Direktur Program YAPEMRI ya Pak ya. Baik, tak panjang kalam, mungkin kita lanjut ke pembicara untuk narasumber pertama, yaitu dengan Ibu Dr. Hani Nur Latifah MM. Kepadanya waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Ibu Iin. Terdengar bagus ya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih Ibu Iin, tapi tadi disebut saya masih kuliah ya Bu ya, jadi belum selesai takutnya. Jadi baik Bapak dan Ibu sekalian, hari ini saya diminta temanya sebenarnya sharing ya, jadi bukan memberi materi, kita sistemnya sharing. Jadi kita akan bercerita saya akan sedikit sharing tentang bagaimana persiapan pendidikan dasar pada anak pasca pandemi. Oh, masih mute. Di mute sama host. Oke, baik. Baik, kita ulang ya Bapak dan Ibu sekalian. Selamat datang di acara webinar dari YAPEMRI BSD. Baik, hari ini saya temanya adalah kita sharing session untuk bagaimana persiapan pendidikan dasar pada anak pasca pandemi. Jadi memang sebelum kita mulai, perkenalkan dulu gitu, saya Hani Nur Latifah. Bisa next slide. Saat ini saya sebagai Direktur Inovasi di Universitas Al-Azhar Indonesia, saya juga sebagai dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Tugas saya di sini adalah kita akan sama-sama untuk sharing session bagaimana menyikapi pandemi ini dengan pendidikan anak-anak kita. Jadi sebagai perkenalan, saya ibu dari dua orang putri gitu ya. Putri saya yang pertama umur 17 tahun dan yang kedua adalah 9 tahun. Yang satu posisinya ada di kelas 12 dan yang satu lagi ada di kelas 4 SD. Nah, jadi memang saya pernah bercerita bahwa saya mengalami 2 periode yang berbeda. Yang anak saya yang besar mengalami periode sekolah di masa usia dininya di dalam kondisi normal. Sedangkan yang kecil kebetulan kita dapat situasi yang luar biasa yang tidak bisa kita kendalikan. Dia bersekolah saat masuk SD, kemudian pandeminya datang. Tiba-tiba waktu berjalan cepat, ternyata sudah sampai di kelas 4. Jadi saya mengalami sendiri bagaimana perubahan-perubahan situasi yang terjadi kepada anak-anak kita yang terutama yang masih kecil-kecil. Oke, boleh next slide. Nah, jadi ini Bapak dan Ibu sekalian, Bunda, kita sebutnya apa? Bunda, ayah dan Bunda sekalian, bahwa kita tahu bahwa pandemi ini hampir kita menjalani 2 tahun lebih gitu ya, hampir kita akan masuk ke tahun ketiga. Dan ini masih ada, dan diperkirakan para ahli memperkirakan bahwa ini akan masih tahun depan masih situasinya masih belum normal lagi.
dan anak-anak kita harus belajar dengan, mungkin saat ini kita masih sudah bisa menikmati ada tatap muka, tetapi untuk tidak semua level pendidikan gitu ya. Jadi kalau untuk level anak-anak sekolah sudah dibuka beberapa, tetapi kalau untuk level yang pendidikan lebih tinggi pun masih dalam tahap persiapan untuk dibuka. Jadi kalau Bapak dan Ibu guru di sini sudah mulai mengajar secara offline, saya sendiri belum mengajar offline sudah 2 tahun ini gitu ya. Kami semua masih melaksanakan secara daring. Nah, kemudian dengan adanya pandemi, Bapak dan Ibu sekalian, kita tahu bahwa perilaku konsumen itu berubah gitu kan ya. Perilaku anak berubah, perilaku kita untuk bekerja berubah, dan ini akan menimbulkan satu ada yang gelisah gitu kan ya. Kenapa harus seperti ini? Itu biasanya terjadi di tahun pertama. Masih mempertanyakan kapan kita akan kesini lagi. Ketika sudah masuk kedua gitu kan ya, orang sudah mulai beradaptasi. Contoh tadi kita sudah bisa melakukan pertemuan secara daring seperti ini gitu ya. Untuk zaman dulu gitu ya, rasa-rasanya semua kegiatan harus ada di tatap muka. Dengan ini Bapak dan Ibu sekalian, tanpa melihat waktu dan tempat gitu kan ya, kita bisa kumpul sama-sama untuk kita bisa diskusi sama-sama tentang banyak hal gitu ya. Jadi pandemi itu merubah cara kita untuk berkomunikasi dengan orang, cara kita untuk bertemu dengan orang, dan kita mendobrak bahwa tidak ada lagi ruang jarak gitu ya. Jarak jadi tidak terbatas gitu ya. Kita tahu webinar sekarang satu orang bisa ada di Jakarta, satu orang lagi bisa ada di kota-kota lain, bahkan mungkin di luar negeri, dan itu sangat mungkin. Dan bagi dunia pendidikan seperti saya di pendidikan tinggi, itu kami jadi jauh lebih mudah. Kami bisa memanggil beberapa narasumber yang tidak ada di Jakarta. Nah, itu jadi secara ekonomis jadi lebih murah gitu ya. Kita bisa panggil profesor dari mana, dari luar negeri. Jadi komunikasinya, ilmunya malah dapat banyak. Jadi kita berusaha untuk mengambil sisi baik dari pandemi ini. Kalau kita pikirin sesuatu yang menyeramkan gitu ya, memang pasti akan menyeramkan. Nah, sisi baiknya itu. Tetapi kemudian kita tahu banyak informasi bahwa terjadi yang disebut learning loss. Jadi karena kita tahu hampir 2 tahun anak-anak kita ini sekolahnya itu tidak normal. Gitu. Tidak normal dalam arti mereka harus menjalani kehidupan di dalam rumah gitu kan ya, dengan bimbingan Bapak Ibu guru yang komunikasinya terbatas. Memang ada beberapa sekolah yang kalau anaknya Bapak Ibu beruntung punya berkomunikasi dengan gurunya jauh lebih baik. Tapi nggak semua anak seberuntung anaknya Bu Ayah dan Bunda sekalian ya. Kita tahu banyak sekali dari mulai koneksi internet, ketersediaan perangkat, dan kemudian sumber daya SDM-nya juga. Jadi mau tidak mau pendidikan itu diserahkan kepada orang tua sebagian besar selama 2 tahun ini. Orang tua memang punya tugas utama mendidik anaknya, tetapi kalau untuk pendidik secara materi gitu ya, untuk mengajar materi tertentu, tentunya yang paling mengerti adalah Bapak dan Ibu guru di sekolah. Kita tahu matematika, tahu bisa menghitung, tapi bagaimana mengajari cara anak kecil untuk bisa berhitung, itu kan ada tekniknya sendiri. Dan saya rasa meskipun saya juga sebagai tenaga pengajar, tapi saya juga kesulitan ketika harus mengajari matematika untuk anak-anak yang lebih kecil, gitu kan. Jadi memang Bapak dan Ibu guru mempunyai peranan yang sangat besar nih untuk tadi nih learning. Jadi baru kelihatan nih. Kalau dulu kan banyak yang menganggap apa sih guru TK gitu kan ya, ngajarinnya apa, tambah-tambahan belajar berhitung. Nah itu kan dipikirnya sepertinya sesuatu yang sederhana. Tetapi justru posisinya adalah di pendidikan anak usia dini ini adalah fondasinya. Ketika semakin tinggi anak itu usianya, jadi akan semakin mudah untuk, karena pendidikannya, sisi pendidikannya akan lebih sedikit gitu kan. Dia lebih kepada keterampilan gitu kan dan pengetahuannya. Tapi justru pendidikan itu adanya di bawah, di level-level pendidikan dasar dan pendidikan usia dini. Nah, ketika terjadi pandemi, learning loss ini terjadi karena tadi interaksi dengan Bapak Ibu guru di sekolah ini kurang. Semua diserahkan kepada orang tua. Bayangkan kalau saya ibu-ibu ya gitu kan ya,
harus mengajari anak juga, mengajari anak orang, belum bapaknya juga rapat gitu kan ya, pasti itu ribut sekali gitu ya. Dalam satu hari semua tempat bercakap-cakap dengan gadgetnya masing-masing gitu ya. Jadi kita serumah ada tetapi sebenarnya kita nggak berkomunikasi satu sama lain gitu kan, karena semua sibuk sendiri-sendiri. Nah, learning loss. Jadi kadang-kadang untuk anak-anak yang kecil itu agak berat. Kalau anak yang besar mereka sudah bisa mengatasi sendiri. Ketika kalau di sekolah tidak mengerti, dia bisa langsung bertanya, Bu Guru ini gimana ya? Ini harus diapain ya? Ya. Tapi ketika online gitu kan ya, pertanyaan itu akan dipendam di dalam hati gitu loh untuk anak-anak yang nggak berani. Apalagi anak yang kecil ya gitu ya. Harus saya apain ya? Apakah saya harus bertanya atau tidak? Nah itu menumpuk terus-terusan dan itulah yang mungkin menjadi dibilang learning loss tadi gitu kan ya. Nah tugas kita nih sekarang mempersiapkan anak untuk beradaptasi kepada new normal gitu kan ya. Kita semua tahu nih sepertinya tatap muka ini tidak akan jadi 100% semua kembali ke normal. Pasti akan dikurang-kurangi karena mengingat situasi juga masih belum baik. Bisa next slide? Ini ada beberapa cuplikan saya ngambil bahwa memang yang dari Pak Menteri bilang, Mas Menteri bilang gitu kan ya, pembelajaran jarak jauh ciptakan learning loss terbesar dalam sejarah RI. Ya betul Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kita yang di wilayah Tangerang Selatan, di wilayah Jakarta itu mungkin tidak terpengaruh jauh. Ya, tetapi bayangkan Indonesia kan juga bukan cuma di Jawa aja gitu kan ya. Itu yang di luar daerah luar biasa sekali perjuangannya untuk sekolah. Sekolah online buat orang di daerah perkotaan seperti kita, anak-anak kita pun sudah terbiasa pakai gadget. Tapi kan tidak semua di Indonesia, anak Indonesia seperti itu. Jadi maka dibilang bahwa learning loss itu terbesar di sejarah RI. Nah kemudian COVID dengan dampak anak di usia dini. Nah ini tadi nih perkembangan anak balita itu harus banyak bergerak gitu kan ya. Anak usia dini itu energinya masih besar ya Bapak dan Ibu ya. Kenapa kalau di TK itu banyak mainan? Karena semuanya menyalurkan energi gitu kan ya. Begitu nyampe di SD gitu kan ya, mainan-mainan yang sifatnya fisik gitu ya, itu agak hilang gitu ya, udah hilang. Dan itu biasanya terjadi tuh di anak-anak SD. Anak-anak saya waktu naik ke SD mereka bertanya, kenapa di sekolah saya tidak ada perosotan lagi ya gitu. Karena memang dianggap sudah anak besar. Oke, boleh next slide Pak. Nah, ini dari UNICEF sendiri, bahwa dari UNICEF itu menyatakan bahwa dengan COVID-19 memiliki kemungkinan untuk memicu gangguan terbesar dalam sejarah modern yang berdampak pada kemajuan anak yang telah dicapai secara global. Jadi bukan Indonesia saja yang bermasalah, secara global memang akan terjadi tadi, terutama di anak-anak yang kecil. Gitu ya. Karena tadi peranan guru itu untuk anak-anak umur usia dini itu cukup besar, gitu. Dan ketika dia berhenti bertemu dengan ibu gurunya atau bapak gurunya, nah itu pengaruhnya sangat besar. Kita orang tua tidak terbiasa untuk mengajar dengan baik untuk anak-anak kita. Even kalau misalnya ada ibu guru sendiri pun untuk mengajar anaknya itu pasti akan berbeda. Jadi ya, kalau ibu guru punya anak kemudian dia harus mengajar, pasti juga dia akan perasaannya berbeda karena anaknya sendiri gitu kan. Tapi kalau sudah mengajar anak orang lain itu lain, diikuti semua step-stepnya. Oke, boleh next. Nah, apa yang terjadi kalau dari tadi saya masih ngambil dari UNICEF bahwa banyak anak-anak yang kurang beruntung karena mungkin ada perubahan status ekonomi di keluarganya. Dan ini anak-anak yang paling berasa gitu ya. Mungkin ada ayahnya atau orang tuanya yang kemudian pekerjaannya berpindah, kemudian orang tuanya stres karena ada masalah di pekerjaan. Dan anak-anak karena memang semuanya dalam kondisi online kan kita akan berada dalam satu rumah dari 24 jam gitu kan ya. Dan anak-anak itu biasanya akan menjadi objek yang terkena dampak gitu kan ya. Karena kita juga manusia biasa, kadang-kadang jangankan ada masalah pekerjaan, kadang-kadang anak-anak itu kan seperti ada senangnya orang tuanya ada di rumah, tetapi ternyata tidak bisa terjangkau orang tuanya gitu ya. Jadi saya bilang lagi bahwa kita serumah 24 jam tetapi sebenarnya tidak terjangkau satu sama lain gitu kan. Orang tuanya sibuk gitu kan ya, tetap sibuk dan tidak bisa terjangkau. Dan ini anak-anak juga terpukul. Dia main tidak bisa, ketemu ibu guru nggak bisa, orang tua juga sibuk. Meskipun secara fisik ada bersama-sama.
Nah, tadi yang dibilang yang kedua adalah masalah pembelajaran luar biasa akibat kebijakan school from home. Ya memang ini banyak di tahun-tahun terutama di tahun-tahun awal, ya di awal-awal tahun semuanya belum siap, infrastrukturnya belum siap. Tapi makin ke sini semua sekolah sudah bersiap dan sudah mulai menggunakan metode blended kita bilangnya. Jadi bisa kadang-kadang online, bisa kadang-kadang offline. Infrastrukturnya sekolah-sekolah yang cukup tanggap dengan kondisi ini sudah mempersiapkan. Jadi kalau kita nanti kalau Bapak dan Ibu kepikiran mau mencari sekolah yang baik adalah sekolah yang tadi secara infrastrukturnya baik online maupun offline itu sudah harus dalam kondisi siap. Ya. Jadi kalau sekolah yang masih tergagap-gagap itu akan kasihan anaknya gitu ya. Kebetulan sekolah anak-anak saya juga mereka secara infrastruktur dari untuk media pembelajarannya sudah cukup baik. Jadi segala sesuatunya bisa tetap berjalan dengan lancar. Tetapi waktu awal-awal pandemi itu semua terjadi kesulitan gitu ya. Tapi sekarang sudah mulai berlanjut. Kemudian kalau dari UNICEF dia juga bilang layanan kesehatan dasar Anda terganggu karena masalah ekonomi, masalah susahnya diakses gitu kan ya. Yang selainnya adalah masalah mental dan emosional. Kayak tadi tidak bisa bermain dengan teman sebaya, kemudian ada tekanan belajar di rumah dengan bimbingan terbatas tadi gitu kan ya. Karena ibu-ibu kadang-kadang lebih galak ya kalau suruh belajar ngerjain PR ya dibanding ibu gurunya gitu ya. Kalau ibu guru di TKI Ambamli kan nggak pernah maksa gitu kan ya, kita ngajarinnya pelan gitu ya. Nah kalau belum bisa kita ulang lagi gitu kan ya. Tapi kalau ibunya sendiri udah jadi monster tuh katanya gitu kan ya. Masa begini aja nggak bisa? Nah itu memang karena orang tua tidak punya keterampilan secara praktis tadi untuk mendeliver materi ke anak-anak karena berbeda ngajar anak PAUD berbeda, ngajar anak tingkat SD berbeda, SMP berbeda, SMA berbeda, gitu kan ya. Nah, jadi dan kita orang tua mendadak menjadi guru, gitu kan ya. Jadi kalau bicara materi, sebenarnya materinya nggak susah, gitu kita juga paham, gitu ya. Tapi bukan itu. Ternyata mendeliver materi itu perlu keterampilan khusus. Jadi peranan guru-guru itu sangat penting untuk menentukan kualitas sekolah Bapak dan Ibu sekalian. Dilihat nih ibu gurunya, bagaimana dia memperlakukan anak, gitu kan. Baik secara online maupun secara offline, karena itu harus dipertimbangkan. Ada kemungkinan nanti kalau situasi nggak baik, sekolahnya tutup lagi, gitu ya, tidak boleh lagi datang. Nah, kita juga harus tahu guru-guru di sekolah itu kira-kira dia secara teknologi bisa beradaptasi tidak, gitu. Kalau sudah bisa, berarti wah keren nih sekolahnya, gitu kan. Berarti anak kita maupun kalau nggak ketemu pun paling tidak kalau kita sekarang sudah ada tatap muka untuk anak-anak yang baru masuk ke sekolah, dia udah kenal, oh ini Bunda Iin seperti ini, sosoknya kayak gini gitu kan ya. Kalau tersenyum seperti ini, nah itu anak-anak kena. Nanti kalau dia offline gitu kan ya, ketika lihat muka Bunda Iin di rumah, itu udah dapet tuh koneksinya gitu kan ya. Oh ini Bunda Iin ya, udah tahu nih gitu kan ya. Jadi anak-anak nggak lupa. Nah, karena itu memang tatap muka seperti itu, nanti ke depannya pasti akan seperti itu. Tidak mungkin lagi full 100% seperti sebelum ada pandemi. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, koneksi tadi terhadap anak-anak itu sangat faktor guru itu sangat penting, terutama di anak-anak pendidikan usia dini. Karena disitulah dia akan bertanya kalau dia tidak akan mengerti. Nah, jadi penting sekali itu peranan dari gurunya. Dan juga gurunya juga harus bisa beradaptasi terhadap situasi yang terkini saat ini. Boleh next? Nah, ini yang saya ambil dari Kementerian Pendidikan bahwa memang benar-benar terjadi. Yang pertama dari sisi guru. Ketika pandemi terjadi, di situ disebutkan guru kesulitan mengelola PJJ tadi. Kalau kualitas gurunya jelek, gitu kan ya, tidak tanggap terhadap teknologinya, dia juga akan kesulitan. Guru itu nggak sama loh kualitasnya Bapak dan Ibu semua, gitu ya. Kalau dia secara physically dia mengajar langsung, dia sangat enak. Mungkin anak-anak seneng nih, gitu ya. Tetapi kemudian kalau gurunya tidak melek teknologi, itu juga jadi ribet Bapak Ibu. Gitu ya. Ngajarnya kalau ketemu enak nih, tapi kenapa begitu kalau Zoom
jadi kaku begini ya. Nah, itu yang harus yang kadang-kadang gurunya juga frustasi. Aduh nak, ibu gimana ya ngejelasinnya gitu ya. Kalau misalnya di sekelas, ibu bisa gambar nih di papan tulis. Tapi ibu nggak bisa nih, gimana ya caranya gambar pakai handphone gitu ya. Nah itu yang kayak gitu-gitu tuh yang kadang-kadang sering terjadi. Terutama di pendidikan anak SD gitu kan ya. Tapi kalau guru-guru yang sudah siap, mereka bisa bikin video, bisa bikin alat peraga gitu kan ya. Bahkan ada guru-guru di tempat anak saya, guru matematikanya bernyanyi. Akhirnya gurunya bawa gitar kemudian bernyanyi gitu ya. Jadi anak-anak suruh bernyanyi bersama-sama gitu ya. Tetap untuk melafalkan misalnya menghafali kilometer, desimeter, sentimeter. Nah, itu pakai lagu karena kebetulan gurunya bisa main gitar. Akhirnya banyak muncul ide-ide kreatif dari ibu guru. Tadi untuk mengalami ini. Kemudian kalau yang ini mungkin yang kedua adalah memenuhi beban jam mengajar. Ini teknis ya. Bapak dan Ibu sekalian, ini guru-guru juga berat nih karena mereka juga tuntutannya banyak sekarang. Apalagi guru SD gitu kan ya, harus melakukan penelitian tindakan kelas. Nah, itu kesulitan tersendiri. Kemudian guru kesulitan komunikasi dengan orang tua. Nah, ini susah nih. Ketemu muka aja waktu nggak ada pandemi, guru-guru udah susah gitu kan ya. Karena nggak semua orang tua punya waktu kan. Apalagi dengan pandemi. Dulu waktu belum pandemi, kalau anak-anak TK mungkin bisa disapa orang tuanya kalau diantar. Mama ini gimana tadi malam tidurnya gitu kan ya. Atau mama ibunya bisa bilang, Miss ini tadi si Ade tidurnya tadi malam kurang nyenyak, jadi mungkin sekarang ngantuk, mungkin uring-uringan hari ini. Nah gitu, kalau online kan nggak kepantau ya gitu kan. Nah kemudian dari sisi orang tua juga ada masalah tadi, tidak semua orang tua punya kemampuan untuk mendampingi anaknya belajar. Itu yang perlu dicatat Bapak dan Ibu gitu ya. Guru itu penting banget gitu ya. Kemudian yang kedua adalah orang tua itu dalam memahami pelajaran dan motivasi anak itu juga berbeda. Jadi kalau guru itu dia akan menyamakan semua perasaannya kepada anaknya, dibagi rata gitu ya. Kalau orang tua itu beda sama anaknya gitu kan ya. Saya merasakan gitu ya bagaimana cara mengajarinya gitu. Kalau untuk anak-anak di rumah gitu, anak yang kecil-kecil gitu kan ya, agak sulit tuh gitu ya. Tapi ketika kita menjadi pengajar dengan anak orang lain gitu rasanya mudah aja gitu. Itu hebatnya ini bunda-bunda kayak Bunda Iin, ada Bunda siapa tadi? Bunda Dewi gitu kan ya, itu hebatnya di situ gitu ya. Nah, yang kalau dari sisi siswa itu yang pertama adalah yang paling sering dikeluhkan adalah kesulitan konsentrasi. Ini nyata sekali Bapak dan Ibu sekalian bahwa anak-anak sekarang kan kalau dulu kita bisa larang jangan pegang gadget selama hari kerja gitu kan ya, hari sekolah. Sekarang nggak mungkin Bapak Ibu. Orang sekolahnya pakai gadget gitu ya, bagaimana mungkin kita melarang dia buka handphone atau buka laptop, kan materinya semua ada di situ. Nah, gangguan untuk anak-anak zaman sekarang itu banyak sekali, ya. Apalagi kalau mereka sudah terkoneksi dengan dunia maya. Wah, itu luar biasa Bapak dan Ibu, gitu ya. Jadi pentingnya kalau kita tahu bahwa bagaimana kita memberi pengertian kepada anak menggunakan teknologi itu harus secara bijak. Itu yang sebenarnya harus ditekankan kepada anak-anak. Memang ada ininya ya, sebenarnya ada aplikasinya untuk melarang, ada parental guide, tetapi itu bisa aja diakalin sama anak-anak gitu ya. Anak-anak tuh jauh lebih pintar, jadi justru kita yang menanamkannya adalah kepada karakternya dia. Dia harus paham mana yang boleh dilihat, mana yang tidak. Karena kan kita nggak bisa selamanya akan mendampingi dia. Nah, yang kedua itu adalah stres, tadi jenuh, isolasi ya. Tadi kita udah tahu tuh banyak anak-anak yang stres gitu kan ya, karena tadi jauh dari teman, orang tua nggak bisa menemani. Tapi kalau semuanya nyaman, mungkin ada juga beberapa anak yang nyaman gitu. Enak nih sekolah di rumah gitu ya. Kalau pergi nggak terlalu pagi kalau anak-anak saya bilang gitu kan, karena sekolahnya jauh gitu kan ya, biasanya jam 5:30 itu harus sudah di jalan gitu ya. Kalau sekarang selama masa pandemi online, oke, sekolahnya jam 7, oke, 6:30 itu baru selesai mandi, atau jangan-jangan jam 7:15 baru mandi gitu kan. Nah, jadi yang seperti itu anak-anak sekarang sudah belajar menikmati gitu kan. Tapi itulah anak-anak Bapak dan Ibu sekalian,
kita tidak bisa menilai pendidikan itu di hari ini. Gitu ya. Pendidikan adalah investasi jangka panjang, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi tidak seperti beli barang, kalau jelek hari ini kelihatan, tapi kalau pendidikan ini akan efeknya bisa jadi 10 tahun kemudian. Gitu. Oke, next. Nah, siapa yang kita hadapi Bapak dan Ibu sekalian? Ini saya ngambil dari hasil sensus BPS tahun 2020, sensus pendudukan 10 tahun sekali. Nah, dari 270 jutaan orang Indonesia gitu kan ya. Kalau dilihat sekarang ini didominasi oleh generasi Z. Generasi Z ini adalah anak-anak yang di usia sekolah dasar ke atas. Nah, tetapi anak-anak bunda sekalian nih, kalau yang mau masuk SD sekarang, ini adalah generasi alfa. Ya. Generasi alfa adalah anak-anak yang lahir setelah tahun 2010. Ya, lebih muda gitu ya. Nah, generasi alfa ini adalah akan menjadi generasi di masa datang. Jadi betul-betul kita harus menciptakan generasi ini dengan situasi yang tidak normal menjadi generasi yang tangguh. Generasi alfa ini lahir, kalau saya begampangnya generasi alfa ini lahir ketika dimana semua sudah touchscreen Bapak dan Ibu sekalian. Kalau generasi milenial, generasi Z itu mereka masih ketemu tuh handphone yang ada tombolnya, dipencet-pencet-pencet kemudian halo gitu kan ya. Nah, kalau generasi alfa ini dia semua sudah serba cepat dan dia taunya semua adalah touchscreen. Saya pencet informasi keluar gitu ya. Nggak perlu tuh susah-susah segala macam. Bahkan anak-anak sekarang sudah pakai voice command ya, di handphonenya dia pakai voice command untuk mencari, untuk searching. Jadi mereka cepat sekali sama teknologi. Anak-anak itu jauh lebih cepat beradaptasi terhadap teknologi dibandingkan orang tuanya. Untuk anak-anak saya yang SD, untuk mengedit video, untuk bikin PowerPoint, bikin rekaman itu buat mereka itu seperti main game. Sedangkan kalau kita nih, saya ini dari generasi di atasnya milenial, saya Gen X lah gitu. Saya nggak tahu. Kalau Pak Kaja mungkin milenial, kalau saya dari Gen X gitu ya. Itu kalau kita dengar ngedit video itu kayaknya wah hebat banget ya bisa ngedit video gitu. Sedangkan anak-anak sekarang ngedit video itu gampang kok gitu, dan celit kemudian jadi satu video. Nah, itu kita sebagai orang tua juga harus mengimbangi karena generasi ini adalah generasi yang sangat melek teknologi. Boleh next? Jadi seperti apa sih sebenarnya generasi anak-anak kita? Nah, yang pertama adalah anak-anak dari generasi alfa ini punya keragaman, itu punya efek positif buat anak-anak Gen Alpha. Mereka hubungannya melihat dunia jauh lebih luas daripada kita Bapak dan Ibu sekalian. Waktu kita belajar, kita taunya apa yang kita lihat, apa yang kita dengar dari Bapak Ibu guru, minimal TV channelnya terbatas. Mereka ini adalah anak-anak yang punya pandangan yang lebih luas dari kita. Dan mereka tahu di luar sana itu adalah manusia itu beragam. Kalau kita nggak pernah keluar negeri, kita nggak pernah lihat orang kulit putih gitu kan, atau kita nggak pernah jalan-jalan ke dimana orang kulit putih, tapi mereka sadar bahwa dunia ini adalah beragam dan ini efeknya positif. Mereka punya penghargaan diri yang tinggi kepada teman-teman yang berbeda. Jadi mereka menghargai bahwa oh ternyata ada teman-teman kita yang nggak sama kualitas hidupnya, ada yang tidak sama kecerdasannya. Nah, itu mereka merasa bahwa itu adalah sesuatu yang biasa terjadi dan itu akan menjadi sesuatu yang positif buat mereka. Kemudian teknologi akan menentukan perkembangan mereka dengan berbagai cara. Ya, tadi nih teknologi, anak-anak itu sangat lekat dengan teknologi Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Mereka sangat mudah beradaptasi dengan teknologi yang baru, berbeda dengan kita. Kita kalau ada teknologi baru langsung curiga dulu. Ini mau ngapain nih ya gitu ya, ini bisa apa, ini pasti gagal nih. Tapi kalau anak-anak itu lebih ringan pikirannya, mereka hidup dalam perkembangan teknologi yang cepat. Kemudian yang ketiga, nah ini yang perlu dicermati, media sosial Bapak dan Ibu sekalian. Media sosial itu akan menjadi catatan baru buat mereka. Mereka kalau mencari itu adalah seperti kita dulu nggak punya Bapak dan Ibu, foto keluarga itu disimpannya di rak. Gitu ya, kita nggak bisa lihat gitu ya. Kalau anak-anak sekarang dia pengen lihat gitu ya, dia punya foto keluarga, sudah ada di Facebook, udah ada di Instagram, ada yang punya sendiri.
Jadi itu adalah catatan buat mereka. Jadi hati-hati Bapak dan Ibu juga, kita juga harus sama-sama belajar nih saya gitu. Apa yang pantas kita posting, apa yang tidak kita posting, karena itu kan menjadi catatan buat mereka di masa depan gitu ya. Kalau mungkin yang sekarang gitu mungkin udah malu, kenapa sih foto bayi saya dipajang seperti ini, mungkin mereka bisa protes gitu ya, saya nggak suka nih foto saya ada di sini, boleh nggak di hide gitu kan ya. Nah anak-anak itu udah mulai melihat bahwa saya harus ini akan dilihat banyak orang gitu ya. Yang ketiga, anak-anak alfa ini tahu mengapa masalah mental itu menjadi penting. Mereka sadar diri gitu loh, bahwa mereka harus bahagia gitu. Bagaimana cari bahagia itu mereka tahu bahwa ada namanya kesehatan mental. Mereka tak paham loh, kenapa ya anak saya bisa berpikir, kenapa ya Bu, saya kok sekarang sulit konsentrasi, jangan-jangan saya harus ke psikolog gitu. Nah, kamu tahu dari mana? Aku googling, aku punya masalah A, B, C, D gitu kan, ternyata ujung-ujungnya katanya harus konsultasi ke psikolog. Nah, ini mereka sadar gitu loh, dan itu banyak di anak-anak itu. Yang terakhir adalah jangan lupa Bapak Ibu, anak-anak ini punya kesadaran yang lebih baik untuk kelangsungan bumi gitu ya. Jadi bisa dari anak kecil itu bisa bilang bukan menakut-nakuti. Kalau zaman dulu kita banyak ditakut-takuti ya gitu ya. Kalau tidak makan nanti digigit nyamuk atau apa segala macam. Nah itu ditakut-takuti. Kalau anak sekarang itu mereka bisa dibilang diganggunya seperti ini. Ayo jangan ngabisin kertas gitu ya. Kertasnya dihabiskan sesuai dengan kebutuhan aja. Pakai kertas sesuai kebutuhan. Memang kenapa? Satu kertas itu kita harus membunuh beberapa pohon gitu kan. Oh iya gitu kan ya. Dia itu lebih kena dari dia dibanding kita bilang oh kalau beli kertasnya dipakai semuanya kan mahal gitu kan ya. Dia bilang mahal, kenapa? Kan uangnya ada gitu kan ya. Kenapa mesti jadi repot mahal? Nah kita bilang oh ini nanti buminya ini. Kemudian yang kemarin anak saya juga bercanda gitu, kamu jangan terlalu banyak makan biskuit eggs, kenapa? Kamu tahu nggak dia pakai kelapa sawit? Wah kalau pakai kelapa sawit nanti itu kebun sawitnya harus menggusur berapa orang hutan. Nah ya, itu sampai ke situ loh. Nah, itu level anak-anak SD sekarang. Jadi yang buat kita itu sebenarnya ini pembicaraan orang dewasa, ternyata tidak Bapak dan Ibu sekarang. Karena mereka punya pandangan dunia itu lebih luas daripada kita. Pikirannya jauh ke depan gitu ya. Dan mereka merasa bahwa batas informasi itu adalah tidak ada gitu. Dia bisa mengakses semua informasi. Nah, balik lagi kepada kita orang tua yang harus memberikan kesadaran bahwa ini loh yang boleh diakses. Ini yang loh informasi yang boleh kamu pakai gitu ya. Karena dengan gadget pun kalau kita lock itu pasti bisa tidak terkendali gitu kan ya. Next. Nah ini Bapak dan Ibu sekalian, kalau tadi kita bagaimana kita memilih pendidikan anak usia dini, yang pertama adalah Bapak dan Ibu harus memikirkan bagaimana sekolah ini bisa menyiapkan pendidikan karakter yang baik untuk anak-anak kita. Yang kedua, pendidikan karakter itu pasti akan diikuti dengan pendidikan agama. Tidak mungkin terlepas dari itu Bapak dan Ibu. Nilai-nilai yang kita anut di dalam keluarga itu akan membentuk pendidikan karakter kepada anak kita. Nah, apa yang harus dipersiapkan yaitu adalah yang pertama, dalam mengatasi masalah pandemi seperti ini, yang pasti sekolahnya harus menjalankan prokes dengan baik. Nah, saya lihat nih kalau di APPR ini udah bagus nih, gitu ya. Ada HEPA filter, kemudian alat sanitasi tadi untuk cuci tangan, kemudian sudah siap semua, guru-guru sudah tahu pakai masker dan sudah divaksin. Nah, anak-anak pun juga harus tahu, ketika kita jadi orang tua, kita harus juga yakin bahwa kita menitipkan anak-anak di tempat yang baik, gitu ya, secara prokes kesehatan. Kemudian yang kurikulum, ya, dari sisi kurikulumnya juga harus responsif terhadap lingkungan baru. Jadi dia harus bisa memitigasi dampak pandemi dan untuk menciptakan generasi baru tadi. Next. Nah, jadi kalau dari arahan dari Pak Menteri kemarin, kurikulum pendidikan baru itu harus melihat 3 hal, gitu kan ya. Yang pertama adalah penguatan literasi dan pemahaman karakter, yang kedua adalah kompetensi yang mendasar, kemudian yang ketiga adalah pembelajaran berbasis proyek. Nah, ini yang dikedepankan nih. Kalau dari mahasiswa kita semua sudah menggunakan pembelajaran berbasis proyek. Next, terakhir.
Bapak dan Ibu sekalian, kita tahu sebagai orang tua ini adalah tugas yang tanpa akhir. Ya, tugas orang tua itu akan berhenti ketika kita meninggal. Jadi marilah para orang tua kita sama-sama untuk terus belajar, tidak henti-hentinya belajar, supaya kita bisa mendorong anak-anak kita menjadi generasi yang tangguh untuk Indonesia yang maju. Saya mohon izin kalau ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Saya Hadi Nur Latifah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bunda Iin. Masya Allah, terima kasih banyak Ibu Dr. Hadi Nur Latifah, sangat menginspirasi ya, sangat mengena sekali. Jadi guru itu emang tidak tergantikan ya Bu. Walaupun di situasi pandemi ya guru tidak akan tergantikan. Plus minusnya pandemi ya, jadi guru bisa jadi lebih paham dan melek teknologi ya. Karena waktu sudah mulai ini ya, kita langsung ke pembicara yang kedua, yaitu Bapak Haji Yakaza M. Kisti selaku Direktur Program YAPEMRI BSD. Kepadanya saya persilakan Pak. Terima kasih Ibu Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ayah Bunda, baik yang hadir di sini secara offline maupun yang online via Zoom, dari rumah atau dari tempat kerja masing-masing. Terima kasih sudah menyiapkan waktu untuk hadir atau join di acara. Oke, maaf baru dibuka mute-nya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ayah Bunda semua. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik Ayah Bunda yang hadir secara offline di sini maupun yang online via Zoom dari rumah atau dari tempat kerja. Salam kenal, saya Yakaja selaku Direktur Program di Yayasan Pendidikan Masyarakat Republik Indonesia atau YAPEMRI cabang BSD. Pembahasan pandemi ini sangat menarik ya akhir-akhir ini ya. Terima kasih ya Ibu Hani atas paparannya. Jadi memang penting sekali pendidikan dasar itu untuk anak-anak kita saat ini ya. Yang tanpa terasa ini kita masuk pandemi itu udah hampir 2 tahun, mau ke tahun ketiga benar. Dan pemberhentian kegiatan belajar mengajar tatap muka itu sudah berjalan 1 tahun 10 bulan. Jadi persisnya dari Maret 2020 itu udah tatap muka sudah diberhentikan oleh pemerintah. Ya, jadi anak-anak tuh udah hampir 2 tahun ini, bahkan tadi juga ada sekolah yang memang sama sekali belum mengadakan tatap muka terbatas. Walaupun dari pemerintah dari bulan Agustus 2021 itu sudah memberikan izin ke sekolah untuk melakukan tatap muka terbatas dengan beberapa persyaratan yang cukup ketat ya, dan diawasi terus oleh Satgas COVID-19 ya. Alhamdulillah YAPEMRI cabang BSD ini sudah mendapatkan izin dari Pemkop Tangsel dan Satgas ya untuk menyelenggarakan kegiatan tatap muka. Nah, tanpa panjang lebar karena waktu juga terus berjalan, saya langsung ke slide saya yang pertama. Next, Pak. Oke, saya di sini ada memberikan sedikit data nih, mungkin dari background saya senang mengolah data. Data ini data survei dari lembaga survei yang cukup kompeten juga. Tadi jadi beberapa hal sudah dijelaskan panjang lebar oleh Bu Hani. Jadi pertama dari UNICEF itu yang dimuat di kompas.com bahwa 66% anak Indonesia itu di masa pandemi ini kurang nyaman belajar secara online atau daring ya. Jadi tadi sudah dijelaskan juga panjang lebar, salah satu ketidaknyamanan anak belajar dari rumah itu adalah ya aktivitas lain selain belajar. Jadi ada aktivitas lain dari anggota keluarga, dari kakaknya, adiknya, atau ayah bunda yang sedang WFA juga, atau kakaknya sama-sama online ya. Apalagi kalau di rumah tidak mempunyai ruang atau kamar masing-masing, jadi online itu bersamaan di ruang keluarga satu sama lain, sehingga itu yang menyebabkan anak salah satu yang menyebabkan anak kurang nyaman ya, di belajar dari rumah. Kemudian juga pergi ke sekolah itu
merupakan suatu hiburan buat anak, refreshing, perubahan situasi antara kondisi di rumah dengan di sekolah, ketemu dengan teman-teman, belajar dan lain-lain. Ya, sehingga mereka senang untuk berangkat sekolah. Bahkan di Pemri ini ada cerita, sekarang ayah bundanya kalau ngejemput itu 20 menit, 30 menit lewat dari jadwalnya pulang sekolah. Karena kalau dijemput on time, anak-anaknya belum puas, belum mau pulang. Mereka masih betah bermain dengan teman-temannya, bermain dengan ibu gurunya, dengan bunda-bundanya, gitu ya. Itu data dari UNICEF. Kemudian yang kedua adalah learning loss, yang tadi juga udah disinggung oleh Ibu Hani. Jadi ini data dari Dinas Pendidikan, bahwa efektivitas penyampaian materi pembelajaran selama masa pandemi itu hanya 30% dari target kurikulum. Sehingga memang anak-anak kita di sekolah pendidikan dasar ini banyak sekali udah ketinggalan materi pembelajaran. Ya, harusnya satu semester udah bisa 10 bab, sekarang hanya 3 bab. Ya. Selain waktu yang terbatas, juga yang biasanya sekolahnya sampai jam 3 sampai setengah 4 ya, kalau di atas 4 kelas 4 SD, sekarang hanya sampai setengah 1 atau jam 12 dibatasi. Ya. Itu juga sehingga mendorong pemerintah untuk, tadi Bu Hani bilang ada kurikulum baru nih untuk tahun ajaran depan, karena belajar dari kondisi pandemik yang belum tahu kapan akan selesai. Ya. Kemudian ini data juga dari World Bank East Asia Pacific Education Team mengenai waktu belajar anak. Waktu belajar anak juga ternyata berkurang di masa pandemi. Ya, hampir 50% berkurang. Jadi sisanya anak-anak mungkin di masa pandemi ini lebih santai hidupnya, ya. Jadi lebih banyak bermain, ya, lebih banyak di rumah, ya, selesai belajar dari sekolah ya udah gitu, ya. Ada beberapa orang tua yang berkecukupan mungkin mendatangkan guru private untuk memberikan pelajaran tambahan. Tapi sayangnya data itu juga kurang dari 3% dari total seluruh siswa pendidikan dasar di Indonesia. Jadi masih sangat minim gitu. Sehingga anak-anak hanya berdasarkan ya udah online dengan guru, selesai online udah selesai gitu. Itu secara data. Nah, peranan orang tua ini sangat penting untuk menentukan sekolah anaknya untuk memasuki masa pasca pandemi. Itu benar sekali Bu Hani, itu sangat penting sekali. Orang tua harus kritis melihat fasilitas yang disiapkan sekolah. Jadi bukan hanya program sekolah, bukan hanya program sekolah yang mengajarkan berbagai macam bahasa atau kegiatan ekstrakurikuler, ada tenis, ada segala macam. Tapi sekarang kesehatan itu adalah nomor 1. Kesehatan adalah segalanya. Gitu. Jadi sekolah yang dicari itu adalah seperti itu. Terus bagaimana komunikasi yang terjalin antara orang tua dan guru untuk perkembangan anaknya. Nah, di slide berikutnya, next Pak. Ya, saya ingin memaparkan mengenai sarana atau fasilitas yang sudah tersedia di sekolah Pemri. Ya. Jadi sejak Pemri menjalankan tatap muka terbatas, kita sudah menyiapkan sarana seperti tempat cuci tangan, disinfektan, termogan. Itu setiap pagi anak-anak sebelum masuk sekolah ketemu dengan ibu guru, dengan anak-anak siswa lainnya, mereka sudah dibiasakan untuk bersih. Cuci tangan dulu, periksa suhu dan disinfektan. Begitu juga pada saat pulang. Sebelum ketemu dengan orang tua, sebelum sampai ke rumah ketemu anggota keluarga, anak-anak udah dalam keadaan bersih. Ya. Kemudian Pemri juga sudah menyediakan EVA filter untuk di setiap lantai sekolah. Jadi sepanjang hari belajar di sekolah ini, insya Allah udaranya udah bersih. Ya. Terus dilakukan fogging setiap seminggu sekali karena peraturan dari Satgas COVID-19 bahwa melakukan fogging itu setelah 3 kali pertemuan. Kebetulan pertemuannya baru memang seminggu 3 kali, Senin, Rabu, Jumat. Jadi setiap hari Minggu atau setiap seminggu sekali sekolah melakukan fogging. Next Pak. Nah, kemudian juga sekolah menyediakan ruang yang cukup luas. Ya, ini saya contohin adalah ruang untuk kelas kelompok bermain ya. Jadi sehingga di sekolah pun kalau lagi offline jarak antara siswa satu dan siswa lain juga kita awasi gitu ya. Kemudian yang sebelahnya lagi adalah contoh ruang untuk SD karena kita sedang ingin sudah mulai mempersiapkan SD untuk tahun ajaran 2021 dan 2022. Kemudian kita juga punya ruang terbuka 2022-2023 maaf. Kemudian kita juga punya ruang terbuka ya di area belakang sekolah
sehingga tetap anak-anak walaupun seminggu 3 kali pertemuan ada olahraga ya. Jadi kita membiasakan mereka hidup sehat ya. Ada toilet di setiap lantai, kemudian kita siapkan juga ada ruang UKS ya. Jadi kalau anak-anak di sekolah mendadak demam atau apa, nanti akan ditemani oleh gurunya, diisolasi di dalam ruang UKS sampai dijemput orang tua. Next. Nah, ini juga sarana yang tadi dijelaskan oleh Ibu Hani. Jadi lihat sekolah juga harus sekarang sarana yang disediakan gitu loh. Jadi kita juga mudah menyiapkan tools ya. Di sekolah, baik yang pada saat offline, ini contoh untuk TKA, TKB ya, ada toolsnya, terus sepanjang pembelajaran ada menggunakan masker, baik guru maupun siswa. Tools untuk online, alhamdulillah guru-guru kita udah siap dan kita punya tools sendiri untuk offline, untuk online ya. Demikian ayah bunda dari saya, sebagai kesimpulan adalah peranan penting orang tua untuk menentukan pemilihan sekolah anak itu sangat penting, dan pendidikan dasar ini adalah yang paling terdampak besar menurun di masa pandemik dibanding dengan perguruan tinggi yang tadi mungkin udah lebih mandiri, lebih mentalnya lebih siap, dari segi usia juga anak-anak mahasiswa lebih ready ya. Generasi kita yang anak-anak kita yang sekarang lagi sekolah di sekolah pendidikan dasar ini adalah kalau Bu Hani bilang generasi alfa, kalau saya bilang ini generasi emas. Kenapa generasi emas? Karena 20 tahun, 25 tahun lagi mendatang anak-anak ini adalah calon-calon pemimpin bangsa, pemimpin perusahaan. Mereka masuki usia produktif dan pemerintah, sekolah, dan orang tua harus mempersiapkannya baik-baik untuk pendidikan yang terbaik untuk mereka. Demikian dari saya. Kalau ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu Moderator, silakan. Kemudian mungkin kita akan ke sesi tanya jawab ya Pak. Iya. Atau mungkin nanti ada saya lempar ke audiens ya, untuk barangkali ada pertanyaan yang akan disampaikan kepada Bu Hani atau Pak Kaza. Saya persilakan, boleh di chat juga kalau. Oke, silakan. Oke, ada dari Bunda Ari. Bunda Ari ya. Oh, Bunda Ari ya. Silakan Bunda Ari mungkin. Silakan. Suaranya Bunda Ari belum kedengeran. Halo. Iya. Pertanyaan saya, sebelum mengajukan pertanyaan saya mau mengucapkan terima kasih kepada Pak Wendy, Pak Yakaza, Bu Hani, dan Bunda Iim, serta Ya Pemri yang sudah mengadakan sharing session pada siang hari ini. Dan ini sangat bermanfaat buat kami selaku orang tua, karena kami orang tua pun masih terus belajar, keep learning ya. Apalagi kami kan orang tua baru, mungkin karena anaknya baru juga masuk ke KB. Jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertanyaan saya ada 2, Bunda, Bapak, Ibu. Yang pertama, karena ada pandemi ini kan memang banyak tantangan yang tadi sudah disampaikan. Tapi saya percaya pasti ada kesempatan di tengah tantangan tersebut gitu ya. Yang saya ingin tanyakan, apakah ada identifikasi kesempatan ke depan gitu yang mungkin bisa lebih ditekankan pada pendidikan anak usia dini, dan bagaimana dari Ya Pemri sendiri untuk terkait kurikulum untuk dapat mendeliver kesempatan itu, kaitannya dengan kemarin ada learning loss, ada gangguan terbesar di tengah pandemi. Apakah itu kayak bisa ditambal gitu untuk ke depan, dan apalagi ke depan itu kan recovery COVID juga masih terus berjalan, dan kita nggak tahu apakah bisa kembali normal seperti biasanya atau masih tersendat kendala kasus harian dan sebagainya. Mungkin itu aja sih pertanyaan dari saya. Terima kasih Pak, Bu. Selamat siang. Ya, baik, terima kasih Bu Arifia. Ini saya akan ke Bu Hani ya.
Baik, terima ada kasih Bu Hani, ada Bunda Iim juga nih. Ada Bu Ani, Karena- ada Pak Gaza juga. jadi saya mengerti Bu kegelisahan dari Ibu Bunda Ari ya, Bunda Ari gitu kan ya, memang yang pertama tadi udah pasti nih ada learning loss gitu ya. Tapi mungkin kalau ya dari saya, dari sisi orang tua, mungkin kita ingin bahwa anak-anak yang paling berdampak ini anak-anak dan komunikasi antara orang tua dengan guru. Jadi mungkin ketika kita harus bersiap Bunda Ari bahwa sekolah tadi tidak akan berlangsung normal seperti sebelum pandemi. Jadi kita harus bersiap bahwa akan ada 2 metode yang akan dilakukan oleh sekolah. Dan jadi sekolah sebenarnya juga harus mempersiapkan, alangkah baiknya memberi metode pengajaran untuk orang tua juga kalau sedang mengajari anaknya di sekolah. Nah itu penting banget gitu ya. Jadi mungkin nanti bisa disampaikan kurikulumnya dari Bunda Ari atau dari sejarah fasilitas dari Pak Yakaza. Tetapi tadi penting bahwa yang dididik tidak hanya anak-anaknya gitu ya, tetapi orang tuanya juga harus diberi keterampilan gitu ya untuk mengajarkan kepada anak-anak. Dan kita harus bersiap bahwa metodenya sudah akan jadi ada 2 metode, ada luring, ada daring. Dan ketika dia ada sifatnya daring adalah orang tua yang harus ambil peran. Ketika nanti dia luring lagi, nanti tiba-tiba harus ketemu sama gurunya, guru yang akan mengambil peran gitu kan ya. Jadi antara komunikasi antara guru dan orang tua itu harus penting dibangun gitu ya. Itu dari saya. Silahkan dilanjutkan Bunda Iin. Terima kasih Bunda Ari. Saya juga jawab ya. Ya, di FEB sendiri kita lebih ke pendekatannya ya dengan orang tua dan siswa juga untuk mencari yang menambal ya, kata Bunda Ari tadi, menambal. Ya kita mungkin untuk yang dinas sekarang kita baru diizinkan PTMT itu 1 jam. Dan pada kenyataannya saya melihat dari anak-anak itu tidak cukup hanya dengan 1 jam. Dan tanpa mungkin tahu sama tahu saja ya, jadi dari 1 jam saya ke 2 jam. Nah itu tuh masih belum cukup untuk anak-anak. Dan dari situ saya pun selalu menginstruksikan ke guru-guru untuk ayo bangun komunikasi dengan para orang tua. Jadi bahasa di sekolah sama bahasa di rumah itu kita sama. Mungkin seperti itu. Jadi kalau untuk anak usia dini kita lebih tekankan bukan kembali ke akademiknya tadi ya, saya bilang kan proses sama Itu bisa masuk proses yang baik ya, hasilnya juga kan menjadi baik. Dan kita lebih ditekankan pada penanaman nilai karakter tadi ya Bunda Ari. Jadi untuk menambah itu ya kita semaksimal mungkin akan kita berikan pelayanan untuk anak-anak didik YPMBRI. Ya selalu saya tekankan ke guru-guru kita tuh mengajar itu dengan hati itu yang akan mengena kepada anak. Dan insya Allah untuk lebih ininya juga anak akan dari kemarin yang online sama offline itu sangat terasa sekali perbedaannya. Dari online ke offline, walaupun anak-anak hanya 3 kali pertemuan dalam 1 minggu, itu sangat luar biasa progresnya ya untuk anak. Mungkin nanti kalau untuk panjang lebarnya bisa cek langsung ya Bunda Ari. Terima kasih sudah bergabung dan sudah memberikan pertanyaannya. Lanjut untuk sama-sama lanjut, mungkin ada lagi yang mau bertanya. Oh, Bunda Iin boleh nambahin nggak? Oh iya silakan. Tadi saya bincang-bincang sebentar sama Pak Wendy, kayaknya nanti ya PMBRI punya kelas khusus untuk parents ya katanya gitu ya. Iya. Jadi tadi yang kita bilang tadi bahwa orang tua juga harus pembekalan. Nah pembekalan tadi tuh Bunda Ari tadi ini adalah salah satu cara untuk menambal tadi tuh katanya, menambal kan ya. Nanti mungkin di kelas parentingnya ya PMBRI Bunda Ari kita bisa lebih belajar untuk tema-tema tertentu. Jadi lebih spesifik, misalnya ngomongin bagaimana cara belajar matematika untuk anak gitu kan ya, untuk belajar. Nah itu jadi mudah-mudahan itu adalah salah satu sarana tadi untuk komunikasi antara orang tua dan guru. Oke. Saya nambahin juga bahwa kegiatan parent stock yang sekarang ini adalah yang pertama nih. Jadi nanti kita akan bergulir terus nih, bunda-bunda ya, bunda, ayah ya. Nanti kita akan terus bikin parent stock. Nah nanti dimanfaatkanlah media parent stock ini untuk menyampaikan
apa yang dibutuhkan oleh orang tua dalam mendidik anak-anaknya pada saat misalnya online di rumah gitu. Ini media yang kita salah satunya sarana yang kita siapkan untuk masuk ke pasca pandemi. Gitu. Itu dari saya. Terima Silakan. kasih Pak Yagaza, tambahannya Pak. Bu Naim, saya terima kasih sekali nih pertanyaan Ibu Ari luar biasa. Saya tambahkan sedikit saja. Jadi betul sekali tadi yang disampaikan oleh Bu Hani, Bu Im, sama Pak Kaja untuk menjawab pertanyaan yang sangat bagus dari Bu Ari tadi. Jadi kami dari pihak yayasan itu membangun YAPMRI BSD ini bukan hanya kita berbisnis sekolah. Jadi niat kami membuka YAPMRI BSD ini juga untuk salah satunya adalah membangun karakter daripada putra-putrinya dari ayah bunda yang akan ada di sini. Kemudian kita juga dengan secara transparan memberikan pintu-pintu masukan dari para ayah bunda ini agar perkembangan anak putra-putrinya juga bisa terpantau. Ya. Yang ketiga, tadi dengan adanya tadi seperti Pak Yakaja, YAPMRI BSD Talk, Parent Talk ini sebetulnya kita tuh menginisiasi adanya jalur komunikasi antara pihak sekolah dengan pihak orang tua. Nah, tentunya dari sini kan kami kalau sendirian saja berbicara sebagai sekolah kan tentunya ya bukan segalanya, karena dalam hal ini orang tua juga bagian terpenting juga sebetulnya dari. Jadi tadi apa yang dikatakan Bu Hani bahwa nanti suatu hari kita akan ada sekolah parenting atau kursus parenting, kemudian kita juga ada forum ya antara orang tua, murid dengan guru yang akan kita bangun. Ini akan menjadi sebuah terobosan-terobosan yang akan kita lakukan selalu untuk betul-betul bersama mendampingi para ayah bunda ini dalam mendidik putra-putrinya. Jadi saya rasa tambahan saya itu aja, tapi betul sekali tadi yang disampaikan rekan-rekan saya tadi. Dan saya terima kasih sekali pertanyaannya Ibu Ari tadi sangat menginspirasi kami dan tepat pada sasaran sehingga kami juga bisa menjelaskan secara gamblang. Begitu, terima kasih. Pak Wendy, terima kasih. Ya, terima kasih. Kemudian masih ada yang Mungkin mau bertanya? dari Ibu Rania kali ya, udah mau bertanya. Bunda Ibu Rania. Nah, itu mic-nya udah dibuka, mungkin mau bertanya. Silakan Mama Rania. Oh, Bunda Rania. Ya, sepertinya ada yang bertanya lagi. Audionya ya. Oh, jadi apa ya Bu tadi yang learning loss itu benar-benar kayak apa ya? Kalau untuk yang kemarin yang saya pernah baca satu artikel dampak bencana dampak bencana 1 bulan atau itu bisa learning loss-nya sampai setengah tahun ya. Sangat luar biasa, apalagi kita di pandemi ini udah hampir berjalan 2 tahun. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Saya boleh bertanya ke Bu Hani? Ya. Bu Hani, ini perubahan perilaku ini kan udah 1 tahun lebih ya, hampir 2 tahun. Ya, udah mau masuk tahun ketiga. Nah, kalau di psikologi kan ini perubahan perilaku yang udah lama berjalan ini nanti begitu masuk ke masa pandemik ini anak-anak pasti perlu menyesuaikan ya. Contohnya misalnya anak saya sejak tatap muka nggak ada ya lewat online itu mandinya jadi jam 12:30. Biasanya jam 5:30 udah mandi sekolah, sekarang mandinya 12:30. Walaupun tatap mukanya pakai baju sekolah gitu. Nah, ini kan pada saat mau masuk ke pasca pandemi ini kan harus perilaku yang merubahnya juga agak sulit. Nah, itu kira-kira ada trik atau strateginya nggak? Mungkin sebagai pemerhati pendidikan ada sampai ke sana gitu, Bu Ani. Silakan. Iya. Ya Pak, ya Kaza, pertanyaannya agak sulit sebenarnya gitu ya. Sebenarnya pertanyaannya agak sulit untuk dijawab karena
bukan sulit untuk dijawab, tapi sulit untuk dipraktekkan. Nanti kalau saya ngomong takut salah. Jadi benar Pak. Jadi memang jangankan perilaku anak usia dini atau anak sekolah gitu kan ya. Kita aja juga sama kan ya gitu. Tiba-tiba ada meeting jam 8 gitu kan, harus Zoom gitu kan ya. Semua sudah langsung cantik gitu kan ya gitu ya. Sudah rapi, tapi nggak dilihat lagi bawahnya pakai apa ya. Jangan-jangan masih pakai sarung gitu kan ya. Jadi memang itu perubahan semua. Dan tapi kalau sekarang kan kita sudah dalam masa dibilangnya new normal gitu kan ya. Kita mulai beradaptasi kembali gitu kan ya. Oh iya, jadi kita ini sekarang sedang proses dalam adaptasi new normal gitu kan ya. Jadi memang pelan-pelan kita sekarang sudah anak-anak sudah juga mulai beradaptasi kalau misalnya sekolah. Makanya kalau anak saya keberatan Pak, kalau sekolah itu cukup seminggu sekali aja kan dia, udah cukup katanya gitu kan ya. Karena sisanya tadi harus berangkatnya lebih pagi, harus mandinya lebih pagi gitu kan. Meskipun mereka menikmati ke sekolahnya menikmati, tetapi ada beberapa sisi yang mereka juga menikmati untuk bersekolah dari rumah. Nah itu anak-anak. Kita orang tua juga kita agak sedikit menikmati gitu kan ya, kadang-kadang tadi harus meeting jam 8, tidak perlu menembus kemacetan, tinggal buka laptop, kita udah siap selalu gitu kan ya, sudah ready. Padahal nggak tahu juga, perlu dicek juga udah mandi atau belum. Nah itu pertanyaan sendiri itu kan. Nah tapi mau tidak mau artinya lama-lama atau anak-anak maupun kita belajar untuk menentukan prioritas. Kayak kita online atau offline gitu ya, mereka belajar ketika dia online, ketika dia offline dia sudah mengumpulkan banyak pertanyaan gitu kan ya, kira-kira apa ya yang harus ditanyakan sama bu guru kalau ketemu muka gitu kan ya. Jadi mereka sudah mengumpulkan itu, dan kita juga sama kan Pak ya gitu, kalau kita meeting sekarang kita udah bisa milih. Kira-kira kalau masih bisa dijalankan secara daring, kita daring aja deh gitu kan ya. Tapi kalau misalnya harus ketemu tatap muka ya kita lihat lagi benefitnya seberapa besar ya gitu ya, baru oke lah kita tatap muka gitu kan ya. Jadi anak-anak juga harus belajar untuk melakukan prioritas tadi. Tugas-tugas mana yang perlu ditanyakan, materi-materi mana yang perlu ditanyakan gitu ya. Ibu guru juga sama, harus bikin perencanaan materi. Kira-kira yang ini bisa lewat daring, yang ini harus luring, perlu diulang-ulang terus-terus gitu kan ya. Ada beberapa hal yang harus terutama anak usia dini, ada pembiasaan yang harus terus dilakukan. Takutnya lupa gitu kan. Nah, gitu ya. Jadi ketika dia ada di sini, waktunya yang 3 kali seminggu itu tadi, yang pembiasaan itulah yang harus diterapkan gitu kan, supaya tadi jangan lupa nanti doa mau makannya udah lupa. Kalau sama mama nggak apa-apa tuh nggak baca doa, kan bismillah aja gitu kan ya kan. Tapi kalau seminggu 2 kali, nah dia langsung ingat lagi, oh iya kemarin Bunda In bilang harus pakai doa dulu gitu ya, jangan cuma bismillah kan gitu kan. Nah yang kayak gitu untuk anak-anak, nah, pembiasaannya itu kan cepat lupa anak-anak gitu. Nah, itu aja kali mungkin dari saya. Mungkin Bunda In mau menambahkan? Iya, baik, karena waktu semakin ini ya berjalan, sangat menarik sekali ya diskusi kita siang hari ini. Ya, kata Pak aja tadi akan ada sesi-sesi selanjutnya Pak ya untuk diskusi guidance talk yang dari DSD. Iya. Saya bisa menarik kesimpulan dari diskusi kita pada siang hari ini. Pada siang hari ini ya, anak itu unik ya. Anak itu unik, anak didik itu berbeda. Masih mute. Ya, mohon maaf, beginilah online ya. Plus minusnya. Masih. Ya. Oke. Alhamdulillah kurang lebih 1 jam ya untuk diskusi Parents Talk yang di BSD sudah berjalan, dan alhamdulillah banyak sekali ilmu yang bisa kita terapkan nanti untuk terutama untuk kami pendidik dan mungkin para orang tua di luar sana juga. Kita sama-sama mengawal tumbuh kembang anak-anak kita dengan dengan cinta, dengan kasih, dengan karena pendidikan karakter itu akan menentukan mereka ke depannya seperti apa. Saya sering ikut untuk seminar, sering jadi guyonan gitu untuk para guru TK. Wah, guru TK ini sebenarnya banyak sekali amalnya, dan sekaligus banyak sekali dosanya. Apa itu dosanya? Dosanya itu apa? Ya kalau kita salah mengajarkan kepada anak akan terbawa sampai mereka besar. Itulah
Bismillah doakan kami semoga tetap istiqomah ya ayah bunda sekalian. Mungkin kayaknya masih seru ya sama Bu Hani sama Pak Gajah ini kalau bicara tentang anak itu sangat unik ya, luar biasa, nggak habis kata-kata untuk mengungkapkan. Terutama kita guru TK yang sehari-hari sama anak usia dini itu, kalau kemarin kita sampai untuk online itu seperti nggak ada nyawanya ya. Kita biasa digeledotin anak kanan kiri itu benar-benar itu yang hilang, ada sesuatu yang hilang. Alhamdulillah mungkin dengan adanya kebijakan baru PTMT itu menambah angin segar buat guru TK bisa kembali melakukan aktivitas dengan menurut yang pendidik yang di atas itu ribet gitu. Baterainya habis. Iya, sangat seru ya Bu Hani, jadi saya. Barangkali nanti kalau ada yang masih mau chat silahkan di mana ya? Bisa di bawah. Bisa nanti untuk sesi berikutnya pakainya ya. Mungkin kesimpulannya tadi anak didik itu berbeda ya, kaya akan informasi, kritis, dan di era pandemi ini bisa mengajarkan, ada plus minusnya ya, bisa mengajarkan segalanya. Guru yang tadinya gaptek ya, gagap teknologi, mau nggak mau harus dengan daringnya, dengan video belajar itu seperti apa. Alhamdulillah kita sendiri di YPMB sudah, insya Allah sudah menerapkan siap daring, siap luring. Dan yang paling pilihan utama tuh kita luring ya, lebih mengena lah untuk anak TK. Mungkin nggak panjang kalam, cukup waktunya sudah habis ya Mas. Jadi cukup sekian. Saya kembalikan kepada MC Bunda Dewi, silahkan. Terima kasih Bunda Iim. Ya, Masya Allah. Benar-benar ini luar biasa hari ini. Mudah-mudahan kita awali ini, insya Allah nanti nextnya lebih baik lagi. Dan sekarang wah Masya Allah jadi tambah ilmu kita ya. Sebelumnya kita sudah simak bersama-sama materi yang sudah dipaparkan pada pembicara kita, narasumber kita, yaitu Bunda Hani, Bu Hani sama Bunda Iim dan Pak Kaja. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan bunda-bunda sekalian yang berada di rumah. Terima kasih. Wah, sebelum ini mohon maaf, sebelum kita tutup, izinkan saya untuk ambil dokumentasi. Boleh dibuka kameranya, di-on-kan kameranya ini bunda-bunda semua. Kita mau ambil dokumentasi sebentar ya, sebelum kita tutup. Ya, kita tunggu nih. Boleh di-on-kan dulu kamera. Nanti saya hitung ya. Iya, terima kasih. Foto-foto aja. Kita foto ya. Saya hitung 1, 2, 3. Ya, sekali lagi. Gaya bebas 1, 2, 3. Terima kasih. Ya, Masya Allah. Demikian kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada ayah bunda yang telah bergabung dalam memeriahkan acara ini. Jangan lupa, jangan sampai salah untuk memilih sekolah ya bunda-bunda semua. Ya, PMB siap ini, insya Allah sudah dipaparkan tadi dari Ketua Yayasan sama Bunda Iim dan ini Bu Hani semua. Sampai lupa, jangan lupa like dan komennya dan subscribe di channel YouTube YPMRI BSD. Sampai jumpa lagi di acara berikutnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. untuk berkunjung ke YPMRI BSD, khususnya di TK YPMRI BSD. Hari ini saya senang sekali melihat fasilitas yang ada di YPMRI BSD. Kemudian selain fasilitas fisik yang ada yang sudah cukup sudah mengikuti prokes, selain itu juga YPMRI BSD punya kekhususan. YPMRI BSD ini akan mencoba untuk menjembatani learning loss antara yang terjadi di anak-anak usia dini dengan membuat satu
podcast atau YouTube series tentang parenting. Jadi namanya adalah Your Family Parent Talk. Jadi jangan lupa di Your Family Parent Talk ini kita akan nanti membahas berbagai macam tema, ya, untuk menjembatani bagaimana orang tua bisa mengadakan pengajaran di dalam masa pandemi ini. Itu saja. Terima kasih. Sampai bertemu di Parent Talk Your Family BSD. Terima kasih kepada TKIT Your Family BSD yang sudah melaksanakan Parent Talk tentang bagaimana cara parenting untuk anak yang dalam era pandemi. Sangat amat bermanfaat, pokoknya keren. Ditunggu selanjutnya. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan jangan sampai lupa Parent Talk selanjutnya Your Family BSD. Keren. Pada acara Parenting Talk hari ini berjalan dengan meriah dan lancar. Pokoknya ditunggu untuk selanjutnya, acara selanjutnya. Terima kasih Ayah Bunda sudah mengikuti parenting hari ini. Jangan lupa untuk follow IG-nya sama YouTube-nya, like dan subscribe di channel YouTube TKIT YAPMI BSD. Sampai ketemu lagi di acara selanjutnya.